Dan kepada Ibu Fania Raharja, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Perkenalkan, nama saya Fania Raharja, dan saya bekerja di Fukaler selama 4 tahun. Dan pekerjaan saya yaitu hospitality tour manager, khususnya yang ngurus-ngurus artis, jadi kayak liaison officer gitu, cuman tour manager karena Fukaler sering banget ngelakuin event di luar Jakarta, kayak di Bandung, di Semarang, di Palembang, dan sebagainya. Kadang juga ke Singapura, kadang juga ke Filipina, jadi aku juga tour manager gitu. Oke, itu sekitar tentang aku. Sekarang kita mau masuk ke dalam apa sih Full Color Entertainment atau visi misi kita sendiri. Sebentar ya, saya share screen. Bentar. Ada masalah. Oh, ini oke, udah masuk. Oke. Nah, ini tentang Full Color. Kebaca nggak ya? Kebaca kan ya? Oke. Visi misi kita. Jadi, kita mau jadi the best promoter di Indonesia with a different approach in show concept. Jadi kadang waktu Charlie Puth kemarin kita ada fashion show in the middle of the concert, so it's a bit different. Terus mission kita adalah to serve every client professionally and well in order to have a successful client. Ini penting banget karena klien kita tuh misalkan kalau misalkan kemarin tuh yang Charlie Puth kita kerjasama sama Zilingo. Nah, dengan kita kerjasama sama Zilingo, dia sponsor utama kita. Kita juga harus menyenangkan sponsor, menyenangkan artisnya juga, dan menyenangkan fansnya juga. Jadi banyak mesti balance di antara ketiga itu. Nah, ini brand personality kita. For us, every event is different and interesting, and it is our responsibility to have a successful and trustworthy event. Kalau kita nggak sukses, itu pasti bakal diomongin, dinyinyirin sama orang-orang. Jadi kita harus benar-benar fokus dan kayak 100% punya goal untuk bikin a successful and trustworthy event supaya artis yang kita datangin itu bisa trust us and bisa balik lagi buat kita. Terus strength and uniqueness kita adalah kita tuh ada MC di tengah-tengah, sebelum konser kita ada MC, dan itu biasanya kita kalau konser-konser di tempat lain itu nggak kayak gitu. Cuma di Full Color doang yang sebelum konser ada MC-nya. Karena dulu ceritanya Full Color itu awal mulanya adalah party organizer untuk birthday Sweet 17, untuk pokoknya khusus birthday gitu deh. Tapi kita mau expand lebih besar dan akhirnya kita jadi promoter. Dan ini adalah strength and uniqueness kita, builds event according to clients' demands. Every artist has their own demands and uniqueness, therefore we are here to provide and satisfy the client demands. Jadi dari kita kecil, waktu dulu zaman kita jadi Full Color party organizer, sampai sekarang kita udah jadi promotor. Nah itu it's not easy. Steps-nya banyak failure juga di antara in between, cuman kita keep it strong. Kenapa mesti Full Color? Kita udah banyak banget event-event yang kita lakuin, yaitu Michael Sturrock, itu artis langganan kita, Air Supply, Boyzone, Shane Filan, A1, Callum Scott, Boyzone, Lucas Graham, Why Don't We. Yang terbaru itu adalah Ronan Keating, Fit, Christian Bautista, dan Bunga Citra Lestari. Waktu itu aku jadi hospitality-nya Christian Bautista. Ini salah satu proyek-proyek kita, tadi udah di-infoin di awal. Ini yang pertama-tama, Full Color Independent Artist Festival, kita datengin Ryan Higa, terus ada David Choi, Sam Sui, kayak semacam YouTube Festival gitu. Nah, ini Boyzone, pertama kita 2015. Terus A Night with Reunion with Boyzone. Kita kenal dekat sama mereka. Shane Filan. Nah, di sini waktu di Shane Filan itu aku belum join Full Color, tapi
aku ketemu sama bos aku di Full Color, itu di Shane Pylons ini. Ini memorable banget ya, di Colosseum, tepatnya nggak terlalu besar, tapi lightingnya bagus banget, dan fansnya banyak banget yang datang. Tommy Page, kalau masih pada ingat Tommy Page, ini orangnya udah nggak ada di dunia ini. Tapi kita sempat ngelakuin event untuk Tommy Page di Wish Prime Kelapa Gading, kerjasama dengan Wish Prime di Grand Ballroom-nya. Dan ini Air Supply, ini sempat sold out, tapi setelah sold out, tiba-tiba artisnya kan dia udah opa-opa juga kan ya, jadi sempat kayak, oh saya sakit 2 hari sebelum konser. Jadi semuanya dibalikin tiketnya, dan kita mesti ngadain lagi di tanggal 3 Maret 2017, dan di sini adalah konser pertama aku yang aku join di Full Color. Ini di Surabaya kalau nggak salah yang ini. Ini bos aku, Pak David Ananda. Kemudian ada Boys Life. Boys Life adalah perpaduan dari antara Westlife dan Boyzone. Brian and Keith, kita juga dekat banget sama mereka. Dan ini di Sultan Hotel Jakarta, ini pertama kali kita ngadain Boys Life Live in Tour di Jakarta. Seru sih, banyak yang datang. Cuma waktu itu sempat soundnya sempat ada masalah, ada technical issues, dan sempat panik juga in between, tapi at the end of the day bisa survive kita. Ini press conference-nya, ini mereka, dan the script juga sempat sold out di Casablanca Hall. Rame banget yang datang dan seru banget, dan artisnya juga nggak terlalu ribet ya, the script. Mau dikasih wawancara, mau ada press conference, mau ada segala macam gitu. A1 juga nggak terlalu ribet artisnya. Ini benar-benar reunion tour banget, karena orang yang datang lumayan banyak, dan kita kerjasama dengan DoubleTree untuk hotelnya dia, dan untuk venue-nya juga. Jadi simple ya, one location, jadi kita nggak perlu banyak transport. Transportnya kayak ke airport doang. Seru juga ini eventnya. Bisa ada meet and greet juga. Dan Charlie Puth ini kita event di ICE, dan lumayan besar juga kapasitasnya, dan ini I think touring pertama yang dimana artis dari Amerika ya. Biasanya kita datangnya artis dari UK. Nah, ini pertama kali kita datangnya artis dari Amerika, dan pengalamannya lumayan keren juga, dan seru juga. Dan Charlie Puth waktu itu dia, ini seru juga sih ceritanya, karena dia sama sekali nggak mau salaman sama fansnya, atau sama kita sendiri juga dia nggak mau salaman. Dia katanya takut ada virus atau takut ada apa gitu, jadi agak-agak nyentrik juga ya, dan ridernya juga agak-agak nyentrik ya. Jadi cuman seru, banyak banget yang datang, dan dia konser gini aja, pakai t-shirt sama pants, and then that's it. Ini di hotelnya dia, ini bos aku, dan ini salah satu LO-nya. Sih dia nggak mau salaman kan. Nah, Callum Scott is very very humble guy, dan kita dekat juga sama Callum Scott. Ini di Asia Tour pertama kali di Kartika Expo Center Balai Kartini, dan sold out konsernya. Boyzone di Teknis Indoor Senayan, kita kerjasama sama DoubleTree juga, dan Supersonic untuk sound systemnya, dan lightingnya juga. Dan ini very interesting tour, because banyak yang datang juga untuk itu, dan kita kerjasama dengan Traveloka untuk tiketingnya. Ini acara-acaranya. Waktu itu pembukanya Isyana Saraswati. Nah, Westlife ini juga
heboh ya, sempat heboh untuk full color. Karena kita bisa datangin Westlife untuk 5 kota sekaligus di Indonesia. Dan sold out juga untuk dua-duanya tanggal 6 dan tanggal 7 Agustus 2019. Dan setelah itu kita bawa Westlife ke Palembang dan ke Semarang dan ke Jogja. Itu lumayan turnya aku yang handle untuk tour manager di lokalnya, untuk di LO-nya, untuk di luar kota, tapi yang Jakarta aku nggak handle. Ini very interesting and apa ya, salah satu kesuksesan full color yang bisa kita achieve because kita sebagai booking agent juga untuk full color, untuk Westlife di Indonesia, kita bisa datangin mereka untuk 5 kota. Dan banyak banget fans yang datang. Kemudian ada Lucas Graham di 1 Oktober 2019. He's very humble as well. Dan banyak yang datang juga. Hospitality partner kita juga DoubleTree. Dan kita di sini kerjasama juga dengan Traveloka sebagai ticketing manajemennya. Dan dia pakai batik yang kita kasih di konsernya, very humble. Nih foto sama fans di belakang, ini sukses juga acaranya. Kemudian ada Why Don't We di tanggal 21 November 2019 dan opening acara by Overtunes. Ini di official ticket box-nya adalah Book My Show dan hospitality partner again kita kerjasama dengan DoubleTree. Ini foto-fotonya. Oke, dan ini yang terakhir adalah Ronan Keating. Pullman Jakarta Central Park kita kerjasama dengan Pullman untuk event dan hospitality-nya, dan itu very convenient ya, karena kita cuma satu building yang kita tidak terlalu banyak transport yang dibutuhin. Ini Bunga Citra Lestari kita sempat khawatir juga karena she just lost her husband. So, sempat ada rumor, Bunga tampil apa enggak ya. Cuman akhirnya she's very professional and she came in and then dia juga perform untuk kita di acara ini. Oke, itu sekitar dari situ. Kita balik lagi ke Oke. Sebenarnya apa sih bisnis promoter itu? Aku mau share screen dari ini ya, presentasiku. Sebentar, sorry. Oke, apa sih bisnis promoter itu? Kira-kira dari kalian ada yang tahu promoter itu apa? Tadi udah sempat dijelasin juga sama Pak Wisnu ya. Saya akan menjelaskan sedikit aja tentang definisi promoter. Promoter itu adalah sebuah istilah umum yang merujuk kepada seseorang yang menganjurkan atau mendorong dan pendorong atau sesuatu dalam pengertian yang positif. Jadi apa ya, yang menggerakkan lah, seseorang yang menggerakkan sebuah event dan sebuah acara. Terus apa aja sih yang mesti dipersiapkan untuk menjalankan sebuah event besar seperti konser? Ini banyak banget yang harus disiapin. Kalau kita nggak punya tim yang solid, itu agak susah. Kita ada bagian artis dan kontrak artis, ada bagian tiketing dan kontrak dengan tiket box, ada budget and sponsor, ada bagian produksi atau production management, ada venue yang mesti disiapin, yang dengan berbagai macam pertimbangan, ada lokasi, kenyamanan full parkir, dan lain-lainnya, dekat sama hotelnya artis atau enggak, atau dekat sama, atau dia kayak ada ganjil genapnya kah, atau ada apa ya, kayak flow-nya enak nggak untuk si fansnya itu masuk ke dalam venue-nya, atau mesti ngantri dulu, atau kayak gimana, itu juga mesti dipertimbangkan. Crowd control khususnya.
Ini penting banget karena kalau enggak banyak yang lari-lari, banyak yang histeris fans-fansnya, banyak yang pengen paling depan atau banyak fans yang tiketnya mestinya silver tapi tiba-tiba masuk ke tiket gold itu juga mesti dicegah ya. Dan visa dan airport handling untuk artis dan kru. Khususnya untuk artis luar negeri ini kita kerjasama dengan artis kerjasama dengan orang-orang airport ya, dan dengan ada firm, ada perusahaan yang khusus ngurusin ini juga. Kita kerjasama dengan mereka. Oke, kita sekarang mau ke subtopik, tapi sebelum subtopik tadi ada pertanyaan dari Pak Wisnu tentang apakah mesti online atau offline untuk konser ini, untuk event ini. Untuk sekarang karena COVID ya, jadi kita lagi nggak banyak, lagi orang-orang lagi pada takut keluar. Terus lagi down juga konser ini atau lagi eventnya lagi down juga. Cuman aku punya jaringan aku sendiri. Kita bisa offline, bisa ya sekarang kita untuk online dulu atau drive thru. Cuman again karena masih COVID, jadi orang-orang masih kayak agak-agak lesu ya guys, dan kayaknya kalau event itu baru muncul lagi, baru wow lagi itu kayaknya next year, at the end of the year setelah vaksinnya ditemukan. Jadi ya semoga bisa menjawab pertanyaan itu yang tadi offline atau online. Dan kemudian yang festival sendiri itu depends. Kalian mau bikin apa? Kalian mau bikin konser tunggal kah untuk artis atau mau bikin beberapa festival, dan justru lebih ribet festival karena banyak banget artis yang harus diurusin dan banyak banget logistiknya segala macam. Kalau untuk artis tunggal, misalkan kalau Scott aja gitu, itu kita fokus ke rider artisnya aja, fokus ke satu rider artis dan kebutuhan artisnya itu, dan kontrak artis itu cuma satu doang. Tapi kalau festival itu agak-agak complicated ya. Tapi kalau misalkan kalian lebih milih mau festival, ya why not? Oke. Sekarang kita mau ke subtopik hospitality. Ini expertise-nya aku, jadi kita akan maparin agak lama ya di sini ya. Sebenarnya apa sih itu liaison officer atau hospitality? Dan bagi aku hospitality itu kita sesuai kata-katanya ya, hospitality, itu kita membuat keramahan, dan kita adalah the person in contact, the first person that artis itu ketemu, yang dimana dia percaya sama kita untuk trust, untuk ngurusin mereka sama mereka di Indonesia, sama mereka di kota-kota yang kita datengin gitu. Terus aku juga mau share tentang kode etik hospitality berdasarkan pengalaman 4 tahun di lapangan. Sebentar, saya share screen yang lain dulu. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini adalah LO Code of Rules atau Ethics by aku, yang aku bikin berdasarkan pengalaman aku selama 4 tahun di hospitality. Yang pertama, ini udah kayak Pancasila ya sebenarnya. Tapi yang pertama, always put your burden and your worries and your job and to-do list as hospitality before God. Jadi kita nggak pernah tahu what will happen in the event atau di konser atau sama artisnya, touch wood. Cuman kita sebagai hospitality team, kita harus bisa kita harus berdoa, banyak-banyak berdoa supaya semuanya bisa lancar dan bisa confident dan bisa kuat ngadepin itu, karena kadang-kadang hospitality team tuh harus begadang juga ya, ngikutin jamnya artis tidur, dan kadang dia suka jet lag, jadi kita kayak babysitter ya aja gitu kan. Terus your artist happiness, good mood, health, safety, comfort always comes first. This applies to fans, crowd control, health, and if something happens to them, you have to drop everything and put your attention to them first. Even if you don't have time to eat or sleep, always put them first. This means that no status updates, especially ini penting banget, kita sebagai hospitality team tuh harus secretive, harus bisa jaga privasi artisnya dan safety-nya nomor 1, dan tidak ada
kita foto-foto atau tidak ada kayak ngupdate status di Instagram, di story, oh dia lagi nginep di sini nih, itu pasti nggak ngundang fans banget untuk datang. Jadi be very careful about that. Always be prepared for everything. Kita harus punya plan A, plan B, sampai plan Z. Make the problem simple. If the problem or situation is difficult, then make it simple. If the problem or situation is actually simple, then make it gone. Ini kata bos aku ya, dan ini bener banget. Karena setiap problem tuh pasti ada masalahnya, ada jalan keluarnya, ada solusinya. Always expect the unexpected. This is almost the same as point number 2, but this will always need to be at the back of your mind. Jadi kita udah plan apa, udah plan A, udah plan B, udah sampai plan Z, tapi kita harus selalu expect the unexpected. Dengan itu kita nggak bakalan shock dan nggak bakalan panik dan harus terus go on. Show must go on. Nah, ini nomor 6, don't trust others, never rely on others. If you can do it yourself, then do it. This most applies to the vendor, hotel, venue, banquet crew at the event or a day before the event, because once you rely on others, they will suck your time for setups and you'll end up missing lots of time to the first and utmost priority. Ini maksudnya adalah pernah kejadian di mana kita percaya banget sama orang banketnya hotel. Dan dari situ kita tinggal kan, kita udah, oh ya Pak, tolongin ya, kita butuh kursi, butuh meja, butuh sofa, butuh gelas wine, butuh piring, butuh segala macamnya udah dilisin, dan listnya udah dikasih ke mereka. Nah, kita udah percaya sama mereka nih, bakal dikerjain. Kita pulang lah, kita istirahat. Besok paginya ternyata belum sama sekali dikerjain, guys. Dan itu adalah why we don't trust others. Kalau kita bisa kerjain sendiri saat itu juga, why not? It will save a lot of time. And always be resourceful. Use what you already have. Use your creative thinking. Think out of the box. Again, don't rely on others. This applies to basically everything when you do your hospitality job. Karena kita harus selalu resourceful, dan kalau aku harus bawa logistiknya hospitality itu banyak banget, bisa sampai 3 koper ada kali ya kalau kita lagi tour. Logistiknya tuh banyak banget dan selalu bayar excess baggage because karena again kita nggak mau rely on others. Karena kalau kita rely on others, it will waste a lot of time, and ini nggak cuma sekali 2 kali dan selalu it happen all the time. And misalkan kalian nggak punya, misalkan dari hotel nggak ada yang namanya taplak meja yang round atau yang bulat. Tapi kalian ada taplak meja yang kotak, kalian punya, ya udah pakai aja yang kalian punya, why not gitu loh. Walaupun it's not perfect, but it doesn't have to be perfect. Yang penting view-nya bagus, yang penting estetikanya oke, dan yang penting artis kalian bisa happy dengan vibe yang kalian provide for them. Pay attention to what are the things outside underneath your artist riders. Nanti aku akan kasih contoh artist rider kayak gimana sih. Make riders breakdown and checklist if there are a lot. Common favorite international food knowledge, like kalian juga harus tahu kesukaan artis-artis luar negeri kayak apa. Contohnya Snickers bars, M&M's, Diet Coke, itu selalu pasti harus ada di riders. Every artist is quite the same. Always have tolak angin and mats with you. Tolak angin is very helpful. Aku nggak di endorse ya, cuman it's very helpful karena kalian bakalan begadang dan bakalan capek, bakalan ngantuk, dan this medicine really helps with your condition because make you strong ya. Dan if things happens, you know what to do, and it's also good kalau kalian punya training di first aid. Jadi kalau misalnya ada apa-apa sama artisnya, kalau misalnya ada apa-apa sama tim kamu udah ngerti kamu mesti kayak gimana respondingnya. Because you never know what happen. And sometimes, a lot of times, you will be relying as a middleman, where you are the connection between your artist and your promoter. Make sure you do the job right at your job scope, priorities, and you will get the blame from others. It's not often that you will probably end up calling their cues for the show, or start while making tea or coffee your artist. See if you don't delegate within your team. I'm pretty sure you'll burn. The show won't start until you say your artist is ready.
karena kalian yang tahu keadaan artisnya kayak gimana ya. Jadi jangan sampai artisnya lagi ganti baju, oh ya kalian udah bilang ke show director-nya, oh ya dia udah siap ya gitu. Jangan kayak gitu juga. Jadi kalian mesti kerjasama dengan show director, your boss, and yourself to make the call either or not the show is about to start. So kalian tuh sebagai middleman, jadi mesti balance everything. Make the paperwork. Ini yang selalu di-miss sama beberapa orang. Dan kalau kalian nggak bikin paperwork, itu cuma di kepala kalian doang, itu agak susah ya. Karena ini bakalan help you. Kalau aku sih paperwork banget, karena dari situ aku bisa bikin breakdown. Nanti aku tunjukin juga breakdownnya kayak apa. This would help you organize and vision everything ahead of you, and always consult your boss and the artist tour manager as to what they want and suggest things if it's too much or not available in your country. So paperwork is very important, guys. Jangan sampai kalian jadi istilahnya kayak mau perang ya. Kalau konser tuh kayak mau perang. Kalau kalian nggak, dan paperwork itu kayak senjata kalian. Bayangin kalian nggak masuk ke dalam peperangan tersebut, tapi kalian nggak punya senjata. Jadi gimana gitu loh. Ya, so paperwork is very important. Be organized, set your priority. There's always one thing on to another coming right up at you. But if you set up your priority right, and you know what to do next in terms of your job decks, then you will not end up freaking out or panicking. Pernah nggak sih kalian tuh panik karena terlalu banyak di otak kalian yang harus kalian lakuin, cuman akhirnya kalian settle down, tarik nafas panjang-panjang, dan you know what to do. So that's why you have to have your paperwork and be organized. Always put on a smile. Kita kan sering banget lupa ya, kalau udah yang namanya chaos di event itu lupa senyum dan kadang jadi judes jawabannya. Dan itu jangan kayak gitu. Kita harus bisa firm to what you ask, add manners, and by saying please, sorry, and thank you, do not yell as it won't solve the problem. This is also treat people with kindness. I always believe that. Fix things and face with a cool mind. Keep calm. It's very important. Keep calm and carry on. It's important to not panic. Every problem has their own solution. Remember this. Budget your riders so your boss won't yell at you. Trust me, I learned this the hard way. Because ada artis yang minta macam-macam. Sampai ada yang minta grand piano di dalam kamarnya. Ada yang minta coffee machine in every single artist room, gitu kan. Jadi, kita mesti think of the ways how to save the money, how to save the budget, supaya bos itu senang, tapi artis juga nyaman. Kira-kira kayak gitu. Treat people with kindness by Harry Styles. Nah, ini aku senang. Kenapa? Karena you will never know if that fangirl or a groupie is actually your sponsors and the person who will help you one day. Jadi kita harus bisa kind sama semua orang yang kita interact with, yang kita connect with. Because if not, kalau kita treat them with not kindness atau judes atau jutek karena kita terlalu panik dengan keadaan sekitar atau kita nggak calm, itu kesannya bakalan negatif sama orang-orang. Jadi kita harus bisa always treat people with kindness. Delegate and liaise. Trust your team and use their expertise, their skills up to par. Delegate your job decks. Jadi kalian nggak semuanya dijadiin satu di diri kalian sendiri gitu loh. Mesti dibagi tugas dan percaya sama tim kalian. Misalkan tim kalian jago buat cari-cari tentang liquor atau cari-cari tentang alkohol atau cari-cari atau kalau dia belanja pasti dia hemat. Nah, itu didelegasikan untuk dia belanja gitu misalkan. Atau dia jago cari outing kafe-kafe yang bagus. Nah, dipercayain lah sama dia gitu. Kira-kira kayak gitu. And always be efficient. Set your priority, be resourceful. This applies to your dressing room setups. Jadi, kita sebagai hospitality team, kita harus set up yang namanya dressing room artist. Dan ini seringkali kita anggap remeh, karena, oh ya, cuman gitu doang kok dressing room setupnya, atau kayak gimana. Nah, ini
sebenarnya hospitality team sama kayak interior designer ya. Karena vibe yang didapetin dari sebuah dressing room itu harus bagus dan harus nyaman buat si artis itu, karena dressing room itu adalah tempat di mana mereka hold on, standby sebelum mereka masuk ke panggung. Jadi gimana sebisa mungkin kita bikin dressing room tersebut tuh bagus dan nyaman buat artisnya dan bersih, khususnya nggak ada debu atau kayak gimana. Kadang aku suka kasih humidifier atau yang buat clean up apa sih kayak dehumidifier supaya nggak pengap ya. Jadi biar artisnya nyaman masuk ke dressing room itu dan dia bisa leha-leha, bisa nyantai dulu, bisa moodnya bisa bagus. Dan kalau moodnya bagus, performance-nya juga bagus. Jadi kita mikirnya kayak gitu. Always be zen, jagain intonasi nada bicara as much as you can and be polite. Kira-kira kayak gitu kode etik dari hospitality. Oke, next yang akan aku presentasikan adalah sebentar ya, master breakdown. Rider dulu deh, aku mau nyalain rider dulu. Kita ngada ini salah satu contoh ridernya Shane Fallon waktu dia di Jogja. Oke, ini ridernya Shane Fallon di Jogja. Simple ya kelihatannya ya, cuman ini sebenarnya nggak sesimpel ini. Nanti akan aku adain namanya master breakdown, dan di master breakdown itu akan dijelasin apa aja yang dibutuhin. Again, sebagai hospitality team, kita harus bisa lihat what's underneath the surface of this rider. Misalkan, dia butuh 24 small bottles of Evian water atau plastic bottles. Kira-kira di sini dia butuh gelas nggak ya? Atau dia butuh es batu nggak ya? Nah, kayak gitu kita mesti bisa lihat. Terus, 12 assorted canned soft drinks including Diet Coke, selection of energy drinks, the above all on ice, 1 kettle English breakfast tea, coffee, milk, sugar, honey, lemon, lime, throat tea bags, base profile knife and chopping board for the lemon and lime. Nah, ini kan artinya kita mesti kerjasama sama hotel kan? Atau kerjasama sama orang banket di venue. Dan ini what's lying underneath this, berarti kita butuh yang namanya gelas teh. Kita butuh yang namanya sendok buat ngaduk-ngaduk, ya kan? Nah, gitu. Terus fresh fruit basket, custard crisps, and coklat, kalian bisa baca sendiri ya, ini. Dan ini sering kali aku nego sama Shane, sama tour manajernya. Karena apa? Evian water is not cheap. Kadang aku ganti sama Pristine atau ganti sama Le Minerale. Ini aku nggak endorse ya, again. Cuman yang equal to Evian water itu secret tips yang Aizah kasih ke kalian adalah Pristine. Atau Le Minerale kalau nggak ada Pristine. Jadi, biar kita save a lot of cost juga dan nggak harus Evian water. Udah gitu, kita juga harus take off the brand of the plastic bottles, because dia kan nggak endorse itu kan, jadi kita harus take off the brand karena dia sering banget minum di on stage, jadi biar orang-orang nggak tahu kalau itu tuh Pristine atau ada brandnya atau segala macam kayak gitu. Terus yang mahal di sini lagi adalah Vocal Zone Throat Sweets. Ini nggak ada di Indonesia, ini harus order dari luar negeri. Terus Cloudy Bay Sauvignon Blanc White Wine. Ini Sauvignon Blanc dan ada Bombassa Virgin juga, ini nggak murah. Dan yang mahal juga ini ada Candle with a Lighter, Jo Malone Lime and Basil Mandarin Candle with a Lighter. So ini mesti dicari juga. Untungnya sekarang udah ada Jo Malone di Pas Indonesia, jadi kita bisa beli ini di sana. Dan it's not cheap. But we have to provide it because this is his riders. Kira-kira rider kayak gini, ini salah satu rider yang simple ya guys.
Dan sekarang aku mau share master background-nya. Jadi ini dikasih rider sama artisnya kayak gini, cuman kita sebagai hospitality tour manager atau sebagai hospitality department harus bisa lihat what's like underneath the surface of this rider. Aku akan share yang namanya master breakdown. Sebentar ya. Ini master breakdown-nya. Oke. Di master breakdown, aku selalu nomor 1 traveling party list. Ini penting banget, karena kalau nggak kalian bakalan lupa siapa-siapa aja di traveling party kalian. Dan untuk Shane, dia cuma travel berdua, Shane Fallon sama show manajernya. Dan artis liaison, itu ada aku, ada bos aku, dan ada advance team, juga ada project directornya, ada yang kerjasama sama kita, IO lain yang kerjasama sama kita. Nah, ini kebutuhan hotelnya waktu itu ada special request-nya, misalkan ada security for the artist floor to make sure no fans goes there, no smoking floor, bright rooms on the old building, special VIP welcome for Shane Fallon when he's arriving on 17 March, misalkan kayak gitu. Ada final inspection, terus ada transport juga, ada misalnya dia pakai Alphard, siapa aja di dalam itu juga dikasih tahu, siapa juga drivernya juga kita mesti tahu. Ini kebutuhan transportnya kira-kira apa. Biasanya aku pisahin yang namanya bagasi sama artis, aku pisahin, dan biasanya bagasi jalan depan dan di belakang bagasi itu artisnya. Oke. Dan ini ada list bagasi, kira-kira apa-apa aja, ada security, ada press conference, waktu itu nggak ada media, nggak ada press conference, jadi aman. Terus ada meet and greet rules-nya juga, jam berapa mesti disiapin, terus meet and greet diadakan pada jam berapa aja, sekali foto mesti berapa grup, mesti berapa orang, foto akan di-upload, segala macam. Ini juga ada rules-nya sendiri, ada apa ya namanya ya, peraturannya sendiri, dan ada delegasinya, ada ketentuannya sendiri untuk meet and greet. Catering and food specs. Shane loves nasi goreng, omelette, and tea for breakfast. Dia selalu order itu. Nah, ini yang aku bilang mesti dibagi-bagi ya. Evian water, towels dari hotel. Oh ya, setiap rider itu pasti diminta towels walaupun dia nggak ada di rider tersebut. Tapi towels itu selalu buat lap keringat dia di on stage. Jadi kita harus siapin towels itu, dan kita harus bisa kasih tahu dari mana aja vendor-vendornya. Misalkan Evian water kita beli towels dari hotel, terus mirror kita punya sendiri, jadi dari Full Color, hair dryer dari Full Color, Jomalan dari Full Color, dan nanti akan dibawa lagi ke Palembang, karena ini tour ya, dari Jogja terus ke Palembang. Terus ada white wine, gin tonic, ada Diet Coke, ada Remarks, Jogja, coffee and tea and fruit packages from the hotel to be put to Shane's holding room. Kasih kopi saset yang bagus, misalkan kayak gitu. Terus for the stage and backstage, ada 1 box of water for stage, peel the brand away, tissue, wet tissue ready, permanent marker, duct tape, print the set list. Set list itu penting banget, karena itu salah satu kita tahu di mana rundown-nya udah selesai apa belum nyanyinya, atau kayak gimana gitu ya. Terus ada chair backstage supaya dia bisa duduk. Terus Shane will prepare at his room, is going to the holding room after the meet and greet, wait for the concert, and the holding room is also his dressing room. So kita udah prepare itu. Nah, ini master breakdown untuk furniture and utensil for dressing room and meet and greet room. Jadi siapa-siapa aja nih, misalkan sofa dari waktu itu kita kerjasama dengan Sahid, Hotel Sahid di Jogja. Jadi semuanya disiapin sama dia, termasuk kursi Futura, kaca full length, fake flowers, terus meja portable, ini steamer dan kids, setrika, coffee table, terus ada gelas minum sedang, ada wine glass, ada trash bag. Nah, ini semuanya tuh kira-kira almost every concert is quite similar. Similar ya, bukan cuma untuk Shane doang, tapi almost every concert ini what's lying underneath the surface of every rider.
Terus ada 4 gelas teh kopi, ada kettle, ada signboards untuk kasih tahu di mana dressing room-nya segala macam. Ada tempat, terus kita juga bisa bikin ada tempat transit meet and greet untuk partisipan sebelum dimasukin ke backstage. Ya, itu juga mesti dibikin holding room yang bagus untuk fans. Terus ada meet and greet space, mesti apa-apa aja, ada meja panjang untuk photo booth, ada black cloth, ada segala macam kayak gitu-gitu. Ini dressing room, ini room, ini others. Meet and greet room specs-nya mesti ada apa-apa aja, ini juga mesti dikasih tahu. Terus udah gitu, technical spec, kita butuh apa aja untuk Shane. Ada mic pack, ada standing jack audio, ada laptop mic charger, terus ada jadwal Shane-nya juga di sini, PIC-nya siapa-siapa aja. Terus ada, ini rundown-nya kita, ada rundown hari H, ada hospitality call time, dan ini terakhir yang aku mau share. Stop share dulu. Yang terakhir yang aku mau share adalah jadwal hospitality rundown. Ini berdasarkan Westlife Palembang ya. Oke. Full screen. Ini jadwal hospitality kita. Jadi dari tanggal 9, waktu itu Palembang tuh kalau nggak salah tanggal 15 apa tanggal berapa gitu, dimana dia udah nyampe. Tanggal, sebentar. Kayaknya tanggal 16-nya dia nyampe. Oke. Terus ini kira-kira kalau kalian bisa baca sendiri, ini adalah jadwal tim hospitality kita untuk salah satu paperwork yang aku bikin ya. Karena kalau nggak ada ini kita bakalan panik dan bakalan nggak tahu kita mau ngapain. Isinya date, apa, siapa, dan remarks-nya apa-apa aja yang harus kita siapin. Terus F&B arrive bla bla bla, tim depart from Palembang, F&B bla bla bla, kita udah harus siapin semua jadwal pribadi dari tim hospitality sendiri, termasuk jadwal si artis. Karena dari sini kita bisa checklist apa-apa aja yang kita butuhin dan apa-apa aja yang udah kita lakuin. Kira-kira dari aku gitu. Sekarang